Hai Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Alman, dalam pembahasan materi TKD Asirdos. Yang baru lihat video saya, ini video yang ke-7 ya. Video yang pertama, yang kedua itu adalah mengenai kesimpulan, yang 3-4 mengenai deret ya, yang 5-6 mengenai berhitung cepat ya, berhitung cepat. Nah, pada video kali ini, materi yang saya bahas adalah soal cerita matematika. Saya akan membahas cara-cara cepat menjawab soal cerita ya. Jadi, yang mau nonton, silakan simak dari pertama sampai terakhir. Jangan putus-putus sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan materi yang sangat lengkap ya. Nah, yang sudah subscribe, terima kasih Bapak Ibu ya. Yang belum, silakan subscribe. Yang menganggap materi ini bermanfaat bagi teman-teman lain, silakan share ke teman-teman. Yang suka dengan video ini silakan like ke atas, yang tidak like ke bawah saja teman-teman ya. Nah, oke, sebelum saya lanjut seperti biasa, kita lihat dulu video cuplikan yang lewat berikut. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari soal nomor 1. Nomor 1 soalnya sangat gampang sekali ya. Cuma memang bacaannya panjang ya, tapi sebenarnya gampang. Coba ya, kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Berarti kita bisa bilang bahwa Rino lebih kakak daripada Romi ya. Gini ya, saya tulis Rino itu ya, Rino dulu lebih kakak daripada Romi. Oke, Rino lalu Romi. Gitu ya. Nah, gampang kan? Oke, Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Oke, seperti itu. Jadi si Rino itu kesini itu beda 3 tahun ya, beda 3 tahun teman-teman ya. Apalagi Risa adalah kakak Romi dan usianya berbeda 7 tahun. Berarti mungkin Risa di sini. Nah, Risa di paling sini. Usianya kedua ini beda 7 tahun guys. Ya, ini. Ini beda 7 tahun. Oke, seperti itu ya. Gampang ya. Nah, sekarang begini. Jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23. Nah, Rino di sini. Rino merayakan ulang tahun yang ke-23. Artinya Romi umurnya 20 tahun. Oke, Risa berarti ditambah 7, 27 gitu ya. Oke. Apa nih cari? Jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23, maka usia Risa gampang sekali ya. 27, sangat gampang ya. Oke. Itu soal nomor 1. Jadi Bapak Ibu nonton ini sampai terakhir, jangan putus-putus supaya dapat materi yang lengkap sekali ya. Lanjut soal nomor 2. Nomor 2 ya, nomor 2 ini soal cerita yang gampang sekali. Reno bermain bola di area permainan dengan 5 koin. Jadi dia main pertama dia bayar 5 koin teman-teman ya. Kemudian menang tiket yang dapat ditukar dengan 12 ya gitu. Oke, jadi dia dapat, karena menang dia dapat 12. Apalagi, kemudian Reno main lagi dengan 7 koin. Kalau dia main, dia bayar 7 koin seperti itu. Pada permainan lain. Awalnya Reno mempunyai 10 koin. Jadi awalnya di sini teman-teman. Ini awalnya dia punya 10 koin gini ya. Oke. Nah, maka jumlah koin Reno adalah sisanya berapa? Gitu ya. Nah, ini sangat gampang. Sisanya berapa? Kan awalnya 10 teman-teman. Oh, 10. Dia main berarti dia berkurang 5, dia bayar 5 gini, dia bayar 5 koin. Karena dia menang, ini ya, karena dia menang, dia mendapatkan koin 12. Berarti ditambah dengan 12, seperti itu ya. Oke, kemudian dia main, kalau dia main dia bayar, berapa dia bayar? Dia bayar 7, ya gitu. Oke, berarti kurang lagi tuh 7. Oke. Nah, sekarang apa yang dicari teman-teman? Maka jumlah koin Reno sekarang sisanya berapa? 10 kurang 5, ini 5. Oke, tambah 12 kurang 7,
ini 5 teman-teman. Ditambah semua sama dengan 10 koin sisa sekarang. Sangat gampang sekali. Jawabannya adalah delta ya. Oke, gampang. Cuma bacanya panjang, sebenarnya gampang. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 ya, soal nomor 3. Naila seorang online marketing yang mendapat gaji mingguan 250.000 ya. Naila ini dia dapat gaji mingguan sebesar 250.000 teman-teman ya. Oke. Dan ditambah komisi ya, ada bonusnya ya. Bonusnya sebesar 12% dari jumlah penjualan di atas 2 juta ya. Yang dicapai selama seminggu. Jika Naila ingin memperoleh penghasilan 8,5 per minggu, maka Naila harus menjual berapa minimal. Jadi ini kalau membahas uang pasti yang paling jauh adalah ibu-ibu ya. Oke, bonus ya, bonus. Nah, Bapak Ibu, penghasilannya Naila 1 minggu adalah sebesar 850.000 ya. Oke, itu dari mana? Dari yang ini teman-teman ditambah ya, ditambah dengan bonus. Gitu ya, ditambah dengan bonus. Berarti bonusnya Naila berapa? Bonusnya Naila, oke, bonusnya Naila itu sama dengan 850.000 dikurangi dengan 250.000. Oke, nah sama dengan 600.000 bonusnya Naila. Oke, nah Bapak Ibu, bonus ini 600.000 dari mana diperoleh? Dari persentase dari ini kali dengan penjualannya. Begini, bonusnya itu adalah 15%, oke, dari penjualan Naila sama dengan 600.000 tersebut, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat berapa kira-kira dikali dengan penjualan. Jawaban 600.000. Ini bisa teman-teman bisa diperkecil sehingga memudahkan kita untuk menghitung. Ini sama ini teman-teman itu bisa dibagi 5. Ini sama dengan 3, ini sama dengan bagi 5 adalah 20 gitu. Oke. Nah, sekarang kita bisa kali silang. Nah, gini ya, kali silang matematika. 3 kali P, 3P. Ini sama dengan dikali silang 20 kali 600.000, 2 kali 6 adalah 12. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. P sendiri penjualannya berarti 12 bagi 3 Bapak Ibu 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 juta penjualannya Naila. Sangat gampang ya. Jawabannya adalah error. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4. Fani berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon atau per detik ya, per detik. 10 detik kemudian Vino mengejarnya dengan kecepatan 12 meter per detik. Vino dapat menyusul Fani setelah berlari berapa detik? Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya berhubungan sama rumus-rumus fisika ya. Nah, tapi kita bukan orang fisika ya. Jadi kita pakai rumus secara singkat saja. Oke? Nah, sangat gampang sekali ya. Perhatikan baik-baik. Ingat rumus ini ya. Kalau soalnya seperti ini, saling susul menyusul, itu sangat gampang. Caranya bagaimana? Ini saja. Tulis gini ya. Waktu menyusulnya, oke, itu begini. Sama dengan ya, sama dengan. Oke. Siapa yang paling cepat? 12. Si Vino. Ini 10. Berarti begini. 12 dikurang dengan 10. Gitu ya. Oke, 1. Yang kedua apa? Yang di atas ini Bapak Ibu begini. Fani berlari dengan kecepatan 10 meter per detik. 10 detik kemudian berarti si Fani ini sudah berjarak berapa? 10 kali 10. Yang 10 ini Bapak Ibu dikalikan 10 ini. Ini 10 dikali 10. Gitu ya. Itu rumus untuk susul menyusul. 10 kali 10 adalah 100. Nah, dibagi dengan 12 kurang 10 adalah 2. Sama dengan 50. Sangat gampang sekali ya, error. Oke, nah itu soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Lanjut soal nomor 5 Bapak Ibu ya. Nomor 5 ini soalnya sering muncul di CPNS ataupun di Serdos ya. Sebuah bak mandi memiliki 3 keran yang mengalirkan air ke dalam. Jadi ada 3 keran yang bisa mengisi air. Jika keran pertama itu dibuka, maka dia bisa mengisi penuh bak selama 90 menit Bapak Ibu ya. Keran kedua 80 menit, keran ketiga itu dapat mengisi 1 jam ya, atau 60 menit teman-teman ya gitu.
Itu kalau dibuka masing-masing ya, satu persatu. Jika dalam suatu waktu ketiga keran itu dibuka bersamaan, maka pasti akan penuh ya, penuh lebih cepat daripada jika dibuka satu persatu. Nah, ini yang mau dicari. Kalau dibuka ketiga-tiganya, maka berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai full, gitu ya. Nah, jadi cara cepatnya begini teman-teman, sangat gampang sekali. Jadi gini, waktu yang diperlukan untuk mengisi full bak mandi sama dengan, nah ingat ya, gini. Oke, saya buat begini teman-teman. Oke, tidak lurus ya. Nah, saya buat begini ya, nanti kita ikuti Bapak Ibu seperti ini. Nah, apa di atas ya? Di atas adalah gini, 90 dikali dengan 80 kali 60. Nah, kenapa 60? Karena ini ya, 1 jam 60 menit. Begitu ya. Apa di bawah? Kombinasi dari ketiganya begini. Dibagi dengan 90 kali 80 ditambah 90 kali 60 tambah 80 kali 60. Gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ya tinggal dikali aja. Ini kali baru dijumlah ya. Nah, supaya mudah kita mengoperasikan ini perkalian, bisa diakali dengan kita bagi dengan bilangan yang sama atas bawah. Ini teman-teman, 90 ini habis jika dibagi 30 tinggal 3 ya. 90 bagi 30 adalah 3. Ini bagi 30 juga sama dengan 3 ya gitu. Nggak usah ini ya, sudah ada ini. Bagi 30 juga sama dengan 3 ya. Ini bagi 30, ini sama dengan 2. Oke, seperti itu. Apalagi bisa dihilangkan nolnya 1. Nolnya hilang 1 habis, ini juga hilang 1, ini juga hilang 1, ini juga hilang 1. Ini ya. Oke, sekarang saya tulis ulang teman-teman. Oke. Waktu sama dengan 3 kali dengan 8 kali dengan 60 ya. 3 ini ya. 3 dikali 8 ditambah dengan 3 dikali dengan 6 tambah lagi dengan 8 kali dengan 2. Nah, itu ya, seperti itu. Sama dengan 3 kali 8 24 ya. 24 teman-teman, 24 kali 6 itu 24 kali 6 itu sama dengan berapa yuk? 144. Tambahin 0 di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, 3 kali 8 adalah 24 Bapak Ibu ya. 3 kali 6 adalah 18. 8 kali 2 adalah 16. Oke, sama dengan 1440 dibagi 24 tambah 16 saja, ini 40 nih ya. 40 ditambah dengan 18 adalah 58. Nah, jadi waktu sama dengan, coba bagi nih, 1440 bagi 58, jawabannya coba ya, 1440 dibagi dengan 58. Oke, 144 bagi 58 adalah 2 di sini teman-teman. 2 kali 58 adalah 116 ya, 16. Oke, berarti 2 pertama ya. 2 pertama ini salah ini. Oke. Terus 4 kurang 6, 14 8, 3 kurang 1 ini 3 ya, menjadi 2. 280. Bagi dengan 58 itu kira-kira 4 ya, 24. 4 kali 58 sama dengan 232 ya. Nah, oke. Jadi jawabannya pasti 24 koma ini ya, koma. Nah, koma itu apa yang paling dekat dengan 24 koma? Jawaban adalah 25. Oke, itu soal nomor 5. Lanjut ya, agak panjang ini ya. Nomor 5, nomor 6 lanjut. Nomor 6, Ibu Sasa mempunyai uang sejumlah 2.300.000. Ini uangnya ibu ya. Oke. Dan berniat membeli lemari pendingin seharga 2 juta karena tahun baru ia mendapat diskon 20% ya. Oke, berarti potongan 20% ya. Sasa juga belanja bulanan untuk keperluan rumah sebesar 550, sisa uang ibu. Nah, jadi gini. Pertama adalah dia belanja lemari ya. Belanja lemari itu teman-teman, dia dapat diskon. Ya, berapa diskonnya? 20%. 20%, 2 kali 2 adalah 4. Artinya diskonnya berapa? 400.000. Oke, seperti itu. Atau mau dicari juga begini. Kan diskon 20%, berarti sisa berapa dia bayar? Sisa 80% atau 80 per 100.
dikali dengan 2 juta. Oke, gitu. Oke, seperti ini. Ini nolnya habis 2, nolnya juga habis 2, teman-teman. 8 kali 2, 8 kali 2 adalah 16. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harga lemari adalah 1,6. Yang kedua adalah dia belanja keperluan rumah. Oke, ini keperluan rumah ya, itu sebesar 550.000 coy ya gitu. Berarti berapa belanja ibu semua? 0 juga, ini 0 lagi, 0 tambah 5 adalah 5, 6 tambah 5 adalah 11, 11 ingat 1 berarti 2.150.000. Nah sekarang apa yang dicari? Kan dia bilang sisanya, berarti kan uang ibu berapa? Uang ibu 2,3. Kalau mau cari sisa ya tinggal dikurang, teman-teman. Berarti gini, sisanya itu sama dengan 2.300.000 uang ibu, oke, dikurang dengan 2.150.000. Ini kalau bahas uang ibu paling cepat ya. Dikurang ya sisa berapa? Sisa 150.000. Oke, seperti itu. Jawaban adalah A. Kita lanjut soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 Bapak Ibu ya. Nomor 7, ini soal gampang. 5 tahun yang lalu usia Ana adalah sepertiga dari usia Lina sekarang ya. 5 tahun lalu usia Ana sepertiga dari usia Lina sekarang. Jadi gini, persamaannya begini. Usia Ana dikurang dengan 5 tahun yang lalu itu dibagi dengan usia Lina sekarang itu sama dengan 1/3, teman-teman. Ini ya, 1/3. Kesimpulannya begini. Oke, ini kalau dikali silang begini, Lina itu kan sama dengan ini, sama dengan 3 kali ini. 3 kali A adalah 3A. Oke, 3 kali 5 adalah dikurang dengan 15. Berarti usia Lina adalah 3A dikurang 15 ya, seperti itu. Persamaan kedua adalah dia bilang begini. 15 tahun yang akan datang, berarti gini. A ditambah dengan 15 tahun per L ditambah dengan 15 tahun, Bapak Ibu. Itu kan, dia bilang katanya sama dengan 3/4. Sama dengan 3/4. Nah, ini Bapak Ibu, A ini bisa gini. Oke, A ditambah dengan 15 per. Oke, yang L teman-teman sama dengan apa? 3A kurang 15. Biar gini. 3A dikurang dengan 15, lalu tambah ini, tambah 15, hasilnya katanya sama dengan 3/4, seperti itu. Nah, lanjut. Di sini Bapak Ibu, ini bisa habis, 15 sama 15, sisanya itu saja. Tinggal ini, sini ya, saya buat ulang sini. A ditambah dengan 15 per 3A itu sama dengan 3/4. Nah, sekarang saya kali silang. Ini kali ini, ini kali ini. 3 kali 3A adalah 9A. Itu sama dengan 4 kali A adalah 4A, teman-teman. 4 kali 15 adalah tambah 60. 9A kurang 4 adalah 5A sama dengan 60. Berarti A sama dengan 60 bagi 5, Bapak Ibu, adalah 12 tahun. Usia Ana tahun ini adalah 12 tahun. 8 tahun akan datang. Oke, dia bilang begini. Usia Ana 8 tahun akan datang. Berarti Ana tambah 18 ditambah dengan 8 tahun itu sama dengan 20 tahun. Sangat gampang sekali. Jawaban adalah Dita ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Nomor 8 Bapak Ibu ya. Harga sewa kereta dorong bayi di sebuah perusahaan adalah 150.000 ya, itu untuk pada bulan pertama ya, pada bulan pertama. Lewat bulan pertama maka dihitung per minggu. Seminggu itu dia bayar adalah 35.000. Ini sama dengan 5.000 ya. Nah, jika suatu hari Hana menyewa kereta bayi yang diharuskan membayar 255.000, teman-teman ya, seperti itu. Maka berapa lama dia menyewa? Nah, ini sangat gampang sekali. Gampangnya bagaimana? Nah, ini caranya. 255.000 Bapak Ibu ya. Ini kan termasuk dari ini kan, ini. 255.000 itu merupakan sewa semuanya ya, sewa semuanya dari sini 150.000 untuk 1 bulan pertama. Oke. Nah, ditambah dengan
Ini 35.000 Bapak Ibu ya, dikali dengan anggaplah di sini M. Apa itu M? Jumlah minggu ya gitu ya. Nah, sekarang ini bisa dikurang. 255 ya dikurang 150, berapa hasilnya itu? 255 kurang 150 kira-kira begini ya. 105.000 ya, 105.000. Oke, sama dengan 35.000 kali dengan berapa minggu begitu ya. Nah, sekarang ini habis 3 nolnya teman-teman ya, berarti lamanya sama dengan 105 dibagi dengan 35 sama dengan berapa ya? 3 sama dengan 3 minggu. Oke, 3 minggu. Nah, sekarang awalnya kan 1 bulan. Ini kan sudah 1 bulan, atau ini 1 bulan teman-teman ya, 1 bulan. Nah, berarti jumlah lama dia meminjam adalah lamanya berapa semua? Ini lama itu sama dengan 1 bulan. Oke, 1 bulan ya, 1 bulan ditambah dengan 3 minggu. Coba dia apa? 1 bulan 3 minggu. Nah, ayo ya. Itu nomor 8. Lanjut soal nomor 9. Nomor 9. Ini juga gampang sekali Bapak Ibu ya. Nomor 9, Rehan berusia 7 tahun lebih muda daripada Ricky ya. Ricky berusia 2 tahun lebih tua daripada Dita. Selisih usia Rehan dan Dita adalah begini. Teman-teman, saya buat begini. Ada nama si Rehan. Nah, ada namanya Rehan. Oke. Rehan, ada namanya siapa? Ricky. Ya, Ricky. Ada namanya si Dita ya, Dita. Oke, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, karena ini dia bahas selisih, kita bisa memberikan sebuah nilai sembarang. Contoh begini. Rehan berusia 7 tahun lebih muda daripada Ricky. Anggaplah Ricky saya buat mungkin ya, contohnya 20 tahun ya. Ricky adalah umurnya 20 tahun. Sembarang Bapak Ibu, mau kasih berapa ya, 20 tahun. Nah, Rehan berusia 7 tahun lebih muda daripada Ricky. Berarti Rehan itu menjadi apa? 20 kurang 7 sama dengan 13 tahun. Kenapa? Karena dia lebih muda daripada Ricky. Sudah ya, satu. Yang kedua, Ricky berusia 2 tahun lebih tua daripada Dita. Oke, berarti Dita adalah berapa yuk? 18 tahun gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Saya ulang ya. Rehan berusia 7 tahun lebih muda daripada Ricky. Berarti Ricky anggaplah 20, maka Rehan adalah 13 karena dia lebih muda ya, 7 tahun. Lanjut ya. Ricky berusia 2 tahun lebih tua daripada Dita. Berarti Dita itu adalah 2 tahun di bawah Ricky atau 18. Gampang toh? Nah, sekarang apa yang dicari? Selisih usia Rehan dan Dita. Nah, ini gampang. Oke, selisihnya berapa Rehan dan Dita? Ini Rehan, ini Dita. Berarti selisihnya itu sama dengan 18 dikurang 13. Jawabannya adalah 5. Sangat simpel ya, 5 tahun. Oke, itu 9. Lanjut soal nomor 10. Nomor 10, sebuah pabrik makanan membutuhkan gas sebanyak 12 tabung untuk menyalakan 4 buah kompor. Jadi gini ya, 12 tabung ini ya, 12 tabung itu untuk menyalakan 4 buah kompor. Nah, gitu ya. 4 buah kompor. Nah, sekarang untuk mengejar jumlah produksi makanan, maka pabrik menambah kompor menjadi 6 buah. Berarti menjadi 6 buah di sini. Kalau 6 kompor, nah 6 kompor, maka berapakah tabung yang diperlukan? Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, ini perbandingan, namanya perbandingan senilai. Kenapa? Makin banyak kompor yang diperlukan, yang dipakai, ya, maka tabungnya juga harus bertambah. Ini adalah perbandingan senilai. Caranya bagaimana? Caranya adalah dikali silang. 12 kali 6, 4 kali X. 4 kali X baru sama dengan 12 dikali 6. Gitu ya. Apalagi, teman-teman, ini bisa dikecilkan ya. 4 dengan 12, ini 4 bagi 4 habis, ini bagi 4 sama dengan 3. Kesimpulannya adalah X itu sama dengan 3 kali 6 adalah 18 tabung. Oke, seperti itu. Gampang ya, 18 tabung. Ya. Nah, sekarang masuk nomor 11. Nomor 11, ini ada hubungannya dengan nomor 10.
sama-sama perbandingan teman-teman ya, tapi mungkin ini agak sedikit perbedaan. Dia kalau tadi perbandingan senilai, ini adalah terbalik. Kita lihat sebentar ya. Untuk mencangkul sawah diperlukan 8 pekerja, oke? 8 orang pekerja, oke? 8 orang pekerja itu selama 3 hari ya, selama 3 hari. Oke. Nah, kalau mau 1 hari selesai, oke? Nah, maka berapakah orang di sini, teman-teman? Oke. Nah, gini teman-teman. Ini kalau harinya mau berkurang, ini kan berkurang ya, 3-1 ya, menjadi berkurang, maka orangnya harus ditambah gitu, supaya cepat selesai. Tadi soal nomor 10, kalau di sini tambah, atau kurang, itu adalah perbandingan senilai. Kalau terbalik seperti ini, di sini berkurang, maka ini harus orang ditambah, teman-teman, seperti itu. Nah, caranya agak sedikit beda yang tadi, oke? Gampang sekali ini. Nah, kalau tadi dikali silang 8 kali 1, yang ini tidak. 8 kali 3, X kali 1. 8 kali 3, oke? 8 dikali dengan 3 sama dengan X dikali dengan 1. X kali 1 adalah X sama dengan 8 kali 3 adalah 24 orang. Jadi perbandingan ini bilang sebagai perbandingan terbalik. Oke, terbalik. Yang tadi teman-teman perbandingan senilai. Kalau terbalik dia kali begini ya, begini. Kalau senilai kali silang ya, seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 12. Oke, nomor 12. Sebuah wadah berbentuk silinder diisi air 1/4-nya. Lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 4 liter sehingga isinya menjadi setengah ya. Sehingga isinya menjadi setengah. Kapasitas wadah itu adalah. Ini gampang teman-teman. Ini nggak perlu lagi pakai pas matematika, kita bisa gambar begini. Saya buat wadah, anggaplah gambar saya bagus teman-teman ya. Ini wadah berbentuk tabung ya. Begini wadahnya. Ini mau diisi ya. Terus saya buat begini. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, gini kan. Ini ya. Saya bagi 4, kenapa? Karena pertama-tama dia terisi 1/4-nya saja, berarti gini, diisi 1/4-nya. Oke? Gini. Oke? Nah, apalagi? Lalu wadah tersebut ditambahkan air sebanyak 4 liter sehingga menjadi setengah. Isinya setengah ya. Sini, setengah. Berarti ini ditambah dengan di sini 4, oke? 4 liter menjadi setengahnya. Nah, berarti apa kesimpulannya? Berarti di sini 4, di sini juga 4 liter, di sini juga 4 liter, teman-teman. Di sini juga 4 liter. Berarti total semua adalah 4, 4, 4. Jawabannya adalah 16 liter. Sangat simpel. Ya, delta. Oke, itu nomor 12. Lanjut soal berikut, nomor 13. Ya, soal nomor 13 Bapak Ibu ya. Ini sangat gampang sekali nomor 13 ya. Coba kita lihat sama-sama. Dalam sekali panen, Ahmad mampu mendapatkan 2 kuintal udang yang baik. Lihat ya, udang yang baik. Sebanyak 20% dari hasil tanggapannya adalah udang yang kurang baik. Berarti yang kurang baik 20%. Berarti yang udang yang baik pasti 80% teman-teman. Gitu ya. Nah, jumlah keseluruhan hasil panen udang Ahmad berapa? Ini gini ceritanya. 80% itu ya. Oke, 80% udangnya sebanyak 2 kuintal atau 200 kilo. Ingat ya, 1 kuintal adalah 100 kilo. Nah, kalau 20% teman-teman, oke, berapakah di sini? Itu, berapakah X? Nah, ya, sangat gampang ya. Oke, nah, Bapak Ibu kita lihat teman-teman. 80 ke 20 merupakan pembagian dari 80 dibagi dengan 4. Oleh karena itu, di sini juga kita bagi 4 supaya adil ya, bagi 4. 200 bagi 4 Bapak Ibu itu sama dengan 50 gitu. Nah, sekarang kalau dijumlahkan berarti 200 ditambah dengan 50 sama dengan 250 kg. Nah, sekarang apa yang dicari? Jumlah keseluruhan hasil panen udang Ahmad berapa kilo? 250. Sangat gampang sekali ya. Oke, seperti itu. Nah, Bapak Ibu pelajari ini, mudah-mudahan masuk nanti di soal-soal TKD 11 ya. Share ke teman-teman lain cara-cara seperti ini. Lanjut soal nomor 14. Nah, soal nomor 14.
David bekerja di perusahaan selama 6 jam per hari, 6 hari per minggu, dan selama 4 minggu di sini ya, 4 minggu. David mendapatkan gaji sebesar 6.000 per jam dan uang lemburnya 7,5 per jam lemburnya. Jika ia menerima sebanyak 976 ini, maka David lemburnya berapa jam? Gitu ya. Jadi begini teman-teman, saya cari dulu begini. Saya cari dulu gajinya si David, gaji normal ya, tanpa lembur. Ya, berapa kira-kira? Oke, sama dengan gini. Kan 6 jam per hari, 6 minggu, terus 4 minggu. Ini berarti 6 dikali dengan 6, dikali dengan 4, dikali dengan per jamnya dibayar 6.000 teman-teman ya, seperti itu. Nah, sama dengan, coba ya. 6 kali 6, 24. 36 ya. 36 kali 4, artinya 6 kali 6, 36 kali 6 adalah 216. 216 kali 4, 216 dikali 4 itu 468 ya gini. 864.000. Ini adalah gaji normalnya teman-teman. David menerima 976.500, berarti gaji lemburnya itu dia gaji lemburnya ya tinggal dikurang saja. 976.500 dikurang dengan ini 864.000. Nah, dikurang ya. Berarti 0 di sini, 0 di sini, 5 di sini teman-teman. 6 kurang 4 sama dengan 2, 7 kurang 6 sama dengan 1, ini juga 1. Jadi, gaji lemburnya adalah semua 112.500. Dia dibayar berapa? Dibayar 7,5 per jam. Berarti berapa jam semua? Nah, sudah. Berarti jumlah jamnya itu, jam lemburnya, ya, jam lembur, tinggal dibagi saja teman-teman. Sama dengan berapa? 112.500 dibagi dengan 7.500. Ya, nolnya hilang teman-teman 2. Ya, nolnya hilang 2, nolnya hilang 2. 1125 bagi 75. Pasti gini teman-teman, nggak usah lagi dicakar, lihat saja. Kalau perkalian berapa kali 5 yang hasilnya 5 terakhir, berarti jawabannya adalah pasti 5 juga. Jawabannya adalah C. Oke, itu untuk nomor 14. Gampang ya, soal nomor terakhir. Nomor 15 yang terakhir ya, ini sangat gampang juga. Pelaksanaan tugas tertentu dibagi dalam 3 bagian ya, oleh 224 orang. Bagian pertama 1/4 yang kerja, bagian kedua 5/8 yang kerjakan ya. Sekarang adalah yang ketiga itu berapa orang yang kerja ya, sangat gampang sekali. Nah, begini caranya. Bagian pertama ya, bagian pertama ada berapa orang? 1/4. Berarti gini, 1/4 dikali dengan 224. Nah, sama dengan 22 bagi 4 Ibu 5 ya. 5 kali 4 20 berarti 56. Oke, 56 orang untuk bagian pertama. Bagian kedua itu dikerja oleh 5/8 ini. 5 dibagi dengan 8 kali dengan 224. Oke, sama dengan, nah bisa dikali dulu baru dibagi. Tapi ini bisa bisa dibagi dulu kayak gini. Saya bagi ini. Ini kan ini 224 bagi 4 56. Jadi ini kalau saya bagi 4 ini tinggal 2. Saya bagi 4 tinggal menjadi 56. Oke. Nah, sekarang kalau saya kali 5 kali 5 6 itu sama dengan 5 kali 6 30 berarti 280. Oke. Nah, dibagi dengan 2 sama dengan 140. Total semua yang selesai ini sama ini teman-teman. Berapa itu? 140 tambah 56, 196. Nah, sekarang yang terakhir, bagian yang ketiga. Bagian ketiga sisanya. Oke, bagian ketiga itu sama dengan 224 dikurangi dengan 196. Kurang 14 per 6 8. 8 akhirannya ya, berarti C. Sangat gampang sekali. Jawabannya adalah C. Oke. Seperti itu penjelasan pembahasan materi soal cerita matematika ya. Oke, kita akan bahas bagian keduanya setelah video ini besok ya. Oke, sebelum saya akhiri, jadi saya minta lagi yang nonton video ini silahkan share ke teman-temannya ya. Yang belum subscribe
silahkan subscribe. Yang bertanya juga bisa tulis-tulis di komentar di bawah. Oke? Terima kasih Bapak Ibu ya. Semangat belajar. Semoga kita selalu sehat-sehat dan sukses TKDA Serdos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.